Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat semua, alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pakaian sudah rapi? Alhamdulillah rapi. Kelas sudah bersih ya, kelasnya. Kemudian alat tulis, buku dan sebagainya kalian sudah siapkan? Sudah, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini masuk semua? Masuk. Tidak ada yang izin atau apa? Tidak. Sehat semua berarti hari ini ya? Alhamdulillah ya. Oke, saya minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya, Fitro, pimpin untuk berdoa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Terus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Ya, oke ya. Nah, coba Ibu minta kalian untuk berdiri semuanya. Ya, berdiri dulu. Nah, kita akan tepuk PPK, salam PPK, kita lanjut dengan yel-yel NKRI harga mati. Kemudian kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional. Oke ya? Masih ingat ya? Masih ingat? Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, lanjut. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih. Ini lanjut ke yel-yel NKRI harga mati ya. Siapa kita? Indonesia Pancasila Jaya. NKRI Harga mati. Oke, tepuk tangan untuk masih berdiri. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, ini ya. Kita menyanyi bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan yel-yel dan kita menyanyikan lagu nasional kalian menjadi rileks lagi, kalian menjadi lebih siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Oh iya, karena ini musim pandemi, tidak segan-segannya Ibu mengingatkan kalian agar selalu tetap menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan 3M, makan yang banyak ya. Kemudian jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap selalu diberi kesehatan. Istirahat yang cukup dan jangan lupa bahagia ya untuk meningkatkan imun kita. Oke. Ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Pada minggu kemarin
Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar materi bab 6, yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, untuk sub materi yang kedua kalau minggu kemarin, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua yang sudah kita bahas, yaitu apa itu? Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ingat ya? Coba. Bagaimana sih konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang masih ingat? Ya, Karim, silakan. Di konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, tidak ada negara dalam negara. Terus bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI harga mati. Ya, NKRI harga mati seperti yel-yel kita tadi itu. Bagus sekali. Ya, masih ingat Karim. Terima kasih. Selanjutnya, coba siapa yang masih ingat keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa saja? Ilyas. Jumlah dan potensi penduduk yang besar. Jumlah potensi penduduk yang besar. Ibnu. Ramah tamah. Jabnika. Semangat Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda. Ada lagi? Fitra. Memiliki keunggulan di kancah internasional seperti pernah menjadi tuan rumah KKA, GNB, anggota Dewan Keamanan Tidak Pernah PBB dan sebagainya. Nah ya, selain kondisi objektif keunggulan ya, itu juga kita juga mempunyai keunggulan di kancah internasional ya. Pernah menjadi tuan rumah KAA, GNB ya, atau pernah menjadi juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yusran tadi mau jawab apa Yusran? Tetap strategis keindahan alam wilayahnya luas. Ya. Oke, letaknya strategis, keindahannya alam dan sebagainya. Itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia ya. Oke, masih ingat. Berarti kalian belajar di rumah ya. Untuk materi hari ini ya, materi selanjutnya itu adalah masih bab 6, sub materi yang ketiga itu adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah memerinci faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, memerinci faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video atau PowerPoint di layar, peserta didik dapat membuat 5 kata tanya dengan tepat. Kedua, setelah mengamati video atau PowerPoint, peserta didik dapat memerinci faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah mengamati video atau PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat memerinci faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, setelah diskusi kelompok, peserta didik memiliki sikap peduli dan peran aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terakhir, setelah diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Oke, manfaat pembelajarannya apa sih setelah kita mempelajari materi ini? Itu ya. Dengan mempelajari materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan, kita semakin sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang mutlak ya, dan harus dipertahankan, terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan menimbulkan perpecahan bangsa. Misalnya, apa itu? Tawuran, merendahkan suku bangsa lain. Nah, itu kan nanti memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran ini, nanti di sini Ibu akan menggunakan metode discovery learning. Modelnya discovery learning, metodenya STAT ya, dan tanya jawab. Jadi intinya dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini nanti kalian
memperhatikan dan menyimak materi yang disampaikan, ya. Kemudian mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Kemudian nanti Ibu akan membentuk kelompok diskusi menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian berdiskusi kelompok, kalian mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian mengerjakan kuis secara individu. Terus nanti kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama. Setelah itu nanti ada pemberian penghargaan untuk kelompok terbaik. Oke, jelas? Itu langkah-langkah kita pada hari ini ya. Teknik penilaiannya, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Nanti ada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Itu nanti ada dengan observasi. Itu Ibu lakukan selama kalian diskusi. Ya, nanti yang Ibu nilai itu adalah sikap, disiplin, kerjasama, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian ada lagi lembar penilaian diri dan penilaian antar teman. Itu nanti Ibu minta kalian isi setelah selesai pembelajaran ini. Ya. Kemudian penilaian keterampilan. Itu nanti Ibu nilai keaktifan kalian saat berdiskusi. Jelas? Kemudian penilaian pengetahuan. Itu nanti Ibu ambil dari nilai evaluasi dan penugasan. Itu ya. Jelas ya? Nah, ini. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu, kalian simak baik-baik video kasus yang Ibu tayangkan. Kalian catat yang kalian anggap penting. Simak baik-baik ya. Ya, oke, itu tadi tayangan video kasus. Nah ya, coba dari apa yang sudah kalian lihat, apa sih yang terbersit dalam pikiran atau benak kalian? Pak Arin. Dari video tadi itu menunjukkan adanya kasus demokrasi yang tidak benar karena merusak fasilitas umum bahkan menimbulkan korban. Ya, tidak benar ya, karena merusak fasilitas umum dan menimbulkan korban. Ada yang lain? Asin. Ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, maka terjadilah penjarahan. Oh iya. Ya, itu ya, karena kondisi seperti itu maka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka terjadilah penjarahan di situ. Lanjut, ada yang punya pendapat lain? Ibnu? Para demonstran yang bentrok dengan aparat. Gimana yang keras? Para demonstran yang bentrok dengan aparat. Para demonstran yang bentrok dengan aparat. Tampak di situ ya, ada demonstran bentrok dengan aparat. Ya, siapa lagi punya pendapat? Mau tanya Bu? Iya, boleh tanya Karim. Jadi, apakah sih yang dimaksud dengan anarkis? Ada yang bisa menjawab apa sih anarkis itu? Aksi anarkis ini tadi ya, yang kalian lihat di video tadi, Gunawan? Anarkis adalah usaha sekelompok orang untuk melakukan kekacauan atau kerusuhan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku dan selalu merugikan orang lain. Oke, itu ya. Jelas Karim? Bisa diterima? Yang lain paham juga ya? Ya, itu adalah pengertian dari anarkis itu. Ya, usaha sekelompok orang untuk melakukan kekacauan atau kerusuhan yang melanggar undang-undang dan akhirnya nanti merugikan kepentingan umum dan banyak orang ya. Ada pertanyaan lain? Ya Bu, tanya. Ya, boleh Fitra. Bagaimana pengaruh kondisi tersebut bagi persatuan Dan kesatuan. bangsa? Oke, pengaruh kondisi tersebut bagi persatuan dan kesatuan. Ada yang mau menjawab? Asin. Sudah pasti akan membuat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan terjadi kerusakan atau disintegrasi bangsa. Ya, sudah pasti kondisi tersebut itu akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Berarti ini termasuk pendorong atau penghambat? Faktor pendorong atau faktor penghambat persatuan dan kesatuan? Penghambat. Jelas sekali itu faktor penghambat. Oke.
Nah, tadi ya kalian sudah melihat video kasus. Ibu lanjutkan coba ini ya. Kita masuk materi faktor mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan faktor utama ya yang menentukan keberhasilan pembangunan. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sedang membangun, sangat membutuhkan adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, negara kita tidak mungkin akan membangun ya. Nah, selain itu, aspek persatuan dan kesatuan itu juga memegang peranan penting untuk meningkatkan harga diri bangsa di mata negara lain. Ya. Kalau kita dalam kondisi tidak ada persatuan dan kesatuan, maka negara kita akan mudah diinjak-injak oleh negara lain dan tidak menutup kemungkinan negara kita akan dijajah kembali seperti waktu dulu. Kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh sekutu ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, coba ini ada beberapa gambar. Perhatikan gambar atau pernyataan berikut. Mana sih di antara gambar-gambar berikut ini kalian bisa memperinci mana yang merupakan faktor pendorong dan mana yang merupakan faktor penghambat? Coba kalian lihat. Nomor 1 itu faktor pendorong atau penghambat? Pendorong. Nomor 2 penghambat. Ini ada budaya, keyakinan, warna kulit. Bineka Tunggal Ika? Pendorong. Ini yang nomor 4? Penghambat. Nomor 5? Penghambat. Nomor 6? Penghambat. Ini nomor 7? Pendorong. Nomor 8? Bisa penghambat, bisa pendorong ya. Nomor 9? Penghambat. Oke, kita perinci satu persatu. Nah, itu ya. Jadi masuknya budaya asing itu sah-sah saja sebenarnya, hanya kita harus bisa menyeleksi mana yang sesuai dengan nilai-nilai dan karakter budaya bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini saya kira jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang waktunya untuk diskusi. Nanti kelas ini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kalian berdiskusi, menyelesaikan nanti LKPD yang Ibu bagikan buat kalian. Kemudian setelah itu nanti kalian presentasikan, mungkin maju 2 orang untuk mempresentasikan ya. 1 sebagai operator, 1 mempresentasikan. Nanti kelompok lain menanggapi teman yang sedang presentasi. Gitu ya? Jelas? Nah, coba sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Dari Yusron kita pakai cas, cis, cus, cas, cis, cus dan seterusnya. Nanti gabung ke kelompok masing-masing. Oke, Yusron, yuk. Cas. Oke, sudah terbentuk. Ada 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Silakan untuk gabung ke kelompok masing-masing. Mana yang kelompok cas, mana kelompok cis, mana kelompok cus. Yuk, silakan. Ibu beri waktu nanti diskusi 10 menit saja. Mana kelompok 1? Ya, kelompoknya urus. Ya, silakan Ibu beri waktu 10 menit saja. Kalian diskusi. Jangan lupa, kalian boleh menjajah ke berbagai sumber. Kalian boleh buka internet. HP boleh, laptop dibuka, HP dibuka. Ada link internet yang boleh kalian buka yang sudah ada tercantum di LKPD. Ya, dibaca. Itu permasalahannya adalah kontrak perbatasan ya. Tinggal di Indonesia, menggantungkan hidup dengan Malaysia. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di situ. Nih, setelah membaca berita di atas, diskusikan bersama kelompok Anda pertanyaan berikut. 1. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan? 2. Mengapa pembangunan belum merata sampai daerah perbatasan? 3. Apa permasalahan di daerah perbatasan ini dapat menimbulkan persoalan lainnya?
Jika iya, apa saja bentuk persoalan yang mungkin terjadi? 4. Uraikan solusi yang kamu tawarkan pada pemerintah untuk mengatasi permasalahan daerah perbatasan. Ini ada web yang boleh kalian kunjungi, ya, boleh buka internetnya atau HP, atau boleh buka buku paketnya juga, buku paket halaman berapa ya? Bab 6 yang sub materi yang ketiga. Ketemu? Ketemu? Coba dibuka dulu, Mas. Ya. Internet. Dicas? Dicas boleh? Ketemu nggak? Nggak. Coba kata kuncinya itu. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis. Ya. Kalian siap presentasi ya? Perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kelompok 2 siap? Siapa yang mau maju presentasi? Arif dengan Usanto. Silakan. Kelompok lain tetap memperhatikan dan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja penyebab timbulnya permasalahan di daerah perbatasan? Nah, menurut kami dari kelompok 2 itu banyak penyebabnya, antara lain antara lain 1, lokasi yang terisolasi sehingga susah untuk dijangkau. Terus yang kedua, potensi di daerah perbatasan yang belum tergali atau dikenali. Itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Gunawan. Bagaimana cara menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme untuk masyarakat daerah perbatasan? Sekiranya kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang juga mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, dari apa yang saya perhatikan tadi, yang perlu saya garis bawahi ya dari hasil diskusi kelompok tadi, bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang ada di daerah perbatasan, ya, perbatasan Indonesia banyak sekali. Nah, perbatasan ini padahal merupakan ya manifestasi utama dari kedaulatan suatu negara, gitu. Jadi daerah perbatasan ini mempunyai peranan penting, ya, peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan suatu negara. Tapi kenyataannya di wilayah perbatasan itu banyak sekali permasalahan, dan itu menjadi PR kita semua sebenarnya. Ya, persoalan yang dihadapi misalnya adanya kerentanan pertahanan dan keamanan, terisolasinya wilayah perbatasan, pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal, kemudian rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya
manusianya juga. Gitu ya. Itu salah satu permasalahan yang ada di daerah perbatasan. Nah, kemudian pada wilayah perbatasan itu adalah penting yang menunjukkan kedaulatan suatu negara dan dianggap sebagai etalase negara, sehingga itu harus kita jaga benar-benar ya. Kita jaga benar-benar. Jangan sampai terjadi lagi seperti kasus kita pernah konfrontasi dengan Malaysia terkait dengan kasus Pulau Sipadan dan Legitan, ya kan? Akhirnya Pulau Sipadan dan Legitan, ya tadinya kan itu masuk wilayah Indonesia karena itu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi akhirnya terjadi konflik dan akhirnya Pulau Sipadan dan Legitan masuk ke wilayah Malaysia, kan lepas itu. Nah, jadi untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa kita harus menjaga juga ya wilayah-wilayah yang ada di daerah perbatasan, jangan sampai itu lepas lagi karena itu sebagai simbol kedaulatan negara juga itu. Ya, oke? Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Kalian mengerjakan evaluasi atau kuis? Sudah jelas? Sudah jelas, alhamdulillah. Untuk itu hari kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Seperti posisi semula tadi, jangan lupa jaga jarak. Kita akan mengerjakan kuis atau evaluasi. Ini sebagai penilaian pengetahuan. Ya. Sebagai penilaian pengetahuan. Yang punya HP atau laptop nanti boleh mengerjakan menggunakan link Google Form yang Ibu berikan. Yang tidak mempunyai HP atau laptop nanti Ibu bagikan lembar evaluasi. Oke ya? Nah, ini ada lembar evaluasinya. Nanti nilainya ya, nilai individu itu kita gabung menjadi nilai kelompok. Nah, dari situ nanti kita akan menentukan mana kelompok yang terbaik. Coba siapa yang mempunyai HP, siapa saja? Kuswanto, Ida, Desti, Iyana, Gunawan. Ada 5 ya. Nanti Ibu bagikan linknya ya. Jadi yang tidak ada HP-nya tuh. Silakan kalian kerjakan secara individu. Nah, coba kalian masuk ke link ini. Oke, waktunya habis. Waktunya habis ya? Ya, boleh salah satu untuk mengumpulkan lembar jawabnya. Sudah dikumpul semua? Sudah. Ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan evaluasi, sudah Ibu koreksi dan hasilnya lumayan, semua memenuhi KKM. Alhamdulillah. Ya. Semuanya memenuhi KKM. Kalau KD ini adalah 75 ya. Jadi semua sudah memenuhi KKM.
Kemudian coba dari materi yang kita bahas hari ini, tadi dari awal sampai akhir ya, coba apa yang dapat kita simpulkan? Coba siapa yang bisa dari pembelajaran hari ini, apa sih yang dapat kita simpulkan, Gunawan? Faktor pendorong persatuan dan kesatuan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. Ya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan adalah ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sumpah Pemuda. Ada yang bisa mengambil kesimpulan lain? Karim? Adanya faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Contohnya A. Keberagaman masyarakat Indonesia, kondisi geografi Indonesia, munculnya etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata, dan perkembangan teknologi yang bisa jadi merupakan faktor pendorong dan juga bisa merupakan faktor penghambat. Oke, itu tadi faktor penghambatnya seperti yang disampaikan oleh Karim. Sepakat? Sepakat. Faktor pendorong tadi yang disampaikan oleh Gunawan seperti itu, sepakat? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembahasan materi pada hari ini adalah ini ya. Boleh kita rangkum bersama-sama bahwa faktor pendorong terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah adanya Pancasila sebagai dasar negara, Sumpah Pemuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian faktor penghambatnya ada itu keberagaman masyarakat Indonesia, wilayah yang sangat luas ya, atau kondisi geografis. Kemudian munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata. Oh iya, ada satu lagi tadi, perkembangan teknologi bisa jadi sebagai faktor pendorong, bisa jadi sebagai faktor penghambat. Sepakat kesimpulan kita pada hari ini seperti ini? Sepakat. Oke. Terima kasih. Kemudian sekarang nih, untuk refleksi, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Tidak ada, sudah jelas semua ya? Apa sih manfaat pembelajaran pada hari ini buat kalian? Menambah Buat bangsa dan negara? Ya? Gimana Yusra? Menambah wawasan tentang adanya faktor pendorong dan penghambat kesatuan bangsa. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada lagi manfaat yang lain? Apa coba Asen? Kita menjadi sadar bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Itu sudah. Nah, kita semakin sadar bahwa ternyata masih banyak sekali hambatan dan tantangan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita harus meningkatkan apa? Sikap nasionalisme dan patriotisme ya. Jadi dengan sikap itu nanti kita bisa menyelesaikan konflik dengan bijak, tidak mudah percaya dengan berita-berita yang nantinya akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, dari hasil diskusi kelompok tadi, setelah Ibu koreksi hasil evaluasi kalian, hasil evaluasi ini kita gabung nilainya menjadi nilai kelompok ditambah dengan keaktifan kelompok ya. Kita tentukan coba kelompok terbaik untuk hari ini adalah kelompok 1 ya. Oh ya, siswa yang mendapat nilai terbaik dan yang paling aktif untuk hari ini adalah Karim. Semoga kalian yang belum menjadi terbaik hari ini bisa terbaik untuk pembelajaran ya akan datang nanti setelah kalian naik di kelas 12 karena ini adalah materi yang terakhir ya. Oke. Untuk umpan balik
Anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Atau mungkin ada sangat menyenangkan? Atau ada hal-hal yang bisa kita perbaiki di pembelajaran berikutnya? Tidak. Tidak ada? Alhamdulillah, berarti cukup menyenangkan ya? Nah, oke, untuk rencana tindak lanjut Ibu nanti buat kalian ya, ada tugas. Nih, penugasan untuk kalian mencari contoh peristiwa yang pernah terjadi di sekitar wilayah tempat tinggal yang berpotensi memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tugas ini nanti kalian kumpulkan saat kalian PAT ya, atau ini bisa kalian buka, ada di buku paket kalian halaman 195. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini materi terakhir dan minggu depan kalian sudah PAT, kalian mempelajari materi semester genap untuk persiapan PAT. Jelas? Jelas. Oke. Nah, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tugas. Tidak ada. Jelas semua ya. Nah, nanti di akhir saya minta kalian mengisi lembar penilaian sikap, lembar penilaian diri, dan penilaian antar teman ya. Itu kalian isi, kalian menilai diri sendiri dan menilai teman. Kalian terserah mau menilai siapa. Nanti lembarnya Ibu bagikan ya. Nah, untuk hari ini saya kira pembelajaran sampai di sini ya, tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah kalian sudah aktif semua. Ya, terima kasih. Untuk kita ketemu lagi di kelas 12 nanti ya. Semoga kalian naik kelas semua. Amin. Nah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu bagikan lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar teman. Apa ini ya?